Salam damai sejahtera dan salam Imago Dei, saudara-saudari yang terkasih. Pada hari raya Paskah ini, kita akan merenungkan Injil Yohanes bab 20 ayat 1-9. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum saya membagikan renungan ini, saya ingin menyampaikan selamat merayakan Paskah untuk kita semua. Para saudara-saudari, kalau boleh saya memberikan judul untuk renungan ini, saya ingin memberikan judul Misteri Kasih Allah di Balik Kubur Kosong. Setiap orang tentu memiliki pengalaman iman yang berbeda-beda dan yang akhirnya tentu akan mempengaruhi cara hidup beriman mereka. Seperti halnya 3 tokoh yang ada pada Injil hari ini, Maria Magdalena, Simon Petrus, dan murid yang lain yang disebut murid yang dikasihi Yesus. Saya mencoba mencari tahu siapakah Maria Magdalena itu. Ternyata tokoh ini adalah seorang wanita yang dulunya pernah mengalami penyembuhan oleh Yesus. Yesus mengusir 7 roh jahat dari tubuhnya, dan setelah itu dia menjadi salah seorang wanita yang turut bersama dengan Yesus dalam pewartaannya, bahkan menyaksikan puncak penderitaan Yesus disalib hingga wafat. Sementara kita tahu bahwa Simon Petrus dan seorang murid lainnya itu adalah bagian dari ke-12 murid yang dipilih Yesus secara khusus untuk menyertai dia dalam tugas pewartaan. Simon Petrus dengan spontanitasnya sering menunjukkan reaksi yang begitu bersemangat dan antusias dalam pewartaan bersama Yesus. Namun, sekaligus juga dengan mudah dia menyangkal Yesus. Kita tahu dalam penangkapan Yesus, Simon Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi kita tahu juga bahwa dia setia sampai akhir mendampingi Yesus dalam peristiwa sengsara sampai wafat di salib. Begitu juga murid yang lainnya disebutkan dalam kitab suci sebagai murid yang dikasihi Yesus. Dalam perikop lain, karakternya digambarkan sebagai pribadi yang ambisius. Hal ini muncul dalam pembicaraan mengenai perkara duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. Dia dan saudaranya meminta agar Yesus memberikan tempat dalam kemuliaannya. Dalam perikop yang lain juga nampak karakternya yang mudah tersulut amarah. Ketika Yesus ditolak orang Samaria, dia dan saudaranya mengatakan, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Namun, toh pada akhirnya dia pun setia mendampingi Yesus dalam sengsara. Bahkan ketika Yesus
disalibkan, dia berada di bawah salib Yesus dan Yesus menyampaikan kepada Maria ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Intinya bahwa ketiga tokoh ini memiliki pengalaman yang berbeda-beda dalam relasinya dengan Yesus. Mereka juga memiliki kerapuhan dan karakter yang berbeda-beda. Namun pada akhirnya mereka sama-sama setia mengikuti jalan salib Yesus. Hingga akhirnya mereka memperoleh rahmat kesempatan untuk menyaksikan langsung tanda-tanda kebangkitan Yesus melalui kubur kosong. Ketika ketiga tokoh ini menyaksikan kubur kosong, mereka pun teringat akan apa yang sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan bangkit, dan akhirnya mereka percaya. Dari sini kita bisa memahami mengapa Yesus menyatakan kebangkitannya kepada ketiga tokoh ini. Alasannya tidak lain adalah karena kesetiaan mereka terhadap Yesus. Kendati pun mereka rapuh dan pernah melakukan kesalahan, namun mereka tetap setia memperjuangkan imannya. Kendati mereka sempat cemas dan ragu, apakah Yesus akan benar-benar bangkit? Tapi ketika menyaksikan tanda-tanda kebangkitan itu, mereka percaya. Kubur kosong membangunkan kepercayaan mereka yang sempat hancur karena kematian Yesus yang begitu mengerikan. Kita bisa membayangkan betapa bahagianya mereka bahwa dalam situasi kelam karena kehilangan Yesus, mereka dipenuhi harapan dan semangat karena ternyata Yesus tidak mati sia-sia. Ada harapan di balik kebangkitan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kita pun telah bermenung selama 40 hari masa Prapaskah, dan selama itu bacaan harian kitab suci umumnya selalu menekankan ajakan pertobatan umat Allah yang seringkali tidak setia dan taat padanya. Allah ingin menyatakan kepada kita bahwa Ia sungguh merindukan umatnya agar mau pulang, berbalik, dan kembali kepadanya. Kita diajak untuk merenungkan bagaimana relasi kita dengan Allah. Mungkin kita sering tidak setia dalam kehidupan harian kita. Kita sering jatuh dalam kesalahan dan dosa. Mungkin kita pernah mengalami seperti Maria Magdalena disembuhkan oleh Allah. Atau kita mengalami peristiwa seperti Simon Petrus yang menyangkal Yesus. Kita menyangkal Yesus dalam kehidupan harian kita, dalam tindakan-tindakan harian kita. Atau seperti murid yang lain itu, kita begitu ambisius, menginginkan kehendak kita yang selalu terjadi, sehingga kita sulit melihat apa yang dikehendaki Tuhan dalam diri saya. Kita tidak mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan dalam diri kita. Namun, pada perayaan Paskah ini, kita diajak untuk sama-sama bersuka cita, merayakan kebangkitan Yesus yang dengan penderitaannya telah membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa dan kejahatan itu. Kita diajak untuk percaya bahwa penyelamatan kita sungguh nyata dalam kebangkitan Yesus. Kita menyadari kerapuhan manusiawi kita sekaligus menyadari bahwa betapapun kita rapuh, tapi Allah menyayangi kita. Ia menyelamatkan kita lewat Yesus putranya yang mengalami sengsara, wafat, dan bangkit. Dan betapapun kita sering tidak setia, namun Allah tetap setia pada janjinya. Bahwa sesering kita mengabaikan Allah, sesering kita tidak setia pada Allah, sesering itu pula lah Allah merindukan, menyayangi, dan mengundang kita untuk datang padanya. Saudara-saudari yang terkasih, Paskah merupakan penyataan misteri kasih Allah yang sempurna bagi kita. Maka kita pun diajak menunjukkan kasih kita kepada Allah lewat pewartaan kasih dalam kehidupan harian kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita diajak menunjukkan pertobatan dan kebangkitan yang nyata
lewat perubahan hidup yang semakin hari semakin baik dan semakin tertuju pada kehendak Allah. Sehingga Paskah yang kita rayakan pada hari ini dapat menghasilkan buah pertobatan sejati yang menumbuhkan semangat, sukacita, dan harapan baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga amin.